Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Emiliana Etiapsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDS Regina Pacis, Jakarta. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ibu Nurul Fitria selaku fasilitator calon guru penggerak untuk kelas 19 dan Ibu Hikmah selaku pengajar praktik calon guru penggerak untuk kelas 19A. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Rizka Pustika selaku instruktur elaborasi pemahaman modul 1.1 yang turut membantu memperkuat pemahaman dan konsep dari materi modul 1.1 terkait filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya juga mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada rekan-rekan seperjuangan, teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 19A. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan inti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya membagi menjadi 3 poin besar menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, terkait trilogi kepemimpinan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan trilogi kepemimpinan pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi nilai luhur sebagai seorang pendidik dalam memimpin pembelajaran di kelas, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, kita sebagai seorang pemimpin pendidikan atau pemimpin pembelajaran wajib memberikan dukungan, dorongan, dan juga semangat kepada peserta didik kita. Yang kedua, pembelajaran yang menumbuhkan budi pekerti, sehingga menguatkan karakter positif pada diri siswa, seperti karakter yang diharapkan antara lain karakter mandiri, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, dan kemampuan bernalar, seperti dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun. Pembelajaran yang menuntun segala kodrat pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam proses belajar merdeka belajar. Untuk koneksi antar materi ini, terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban dari refleksi tersebut terkait pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Hasil refleksi dan pemikiran saya untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama, guru harus selalu mendominasi pembelajaran. Ya, saya beranggapan guru adalah sumber belajar untuk murid. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif untuk mengejar ketercapaian ketuntasan kriteria pembelajaran. Yang ketiga, menganggap anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban seorang pendidik mengisi lembar tersebut. Yang keempat, belajar harus selalu di kelas. Dan yang kelima, hasil refleksi saya adalah suasana belajar yang baik adalah suasana yang tertib dan tenang, dan siswa lebih banyak mendengarkan daripada beraktivitas. Berikut dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum memahami modul 1.1. Nampak pada gambar yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi siswa lebih banyak duduk dengan tenang, mendengarkan penjelasan dari guru, lalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan tugas-tugas tersebut selalu berkaitan dengan aspek kognitif. Dan gambar yang kedua, suasana pembelajaran harus tenang dan bersifat secara klasikal
dengan tidak berkelompok dan tidak banyak aktivitas secara psikomotorik. Yang ketiga, kegiatan belajar juga menekankan pada kegiatan individual. Ini adalah suasana pembelajaran saya sebelum memahami modul 1.1. Terkait pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya merubah pola pikir saya. Yang pertama, anak jika diibaratkan adalah sebuah kertas yang sudah ada coretan secara samar atau buram sejak bawaan lahir. Artinya, jika sebelumnya saya beranggapan anak adalah kertas putih yang kosong dan kita sebagai guru bisa mengisi atau mencoret-coret kertas tersebut sesuai dengan mau kita, itu adalah pola pikir yang salah. Ternyata anak sudah mempunyai bakat bawaan sejak dia lahir. Dan itu masih secara samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan goresan tersebut agar goresan tersebut dapat nyata dan terbaca oleh orang lain. Artinya, bakat anak tersebut dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya dan juga untuk dirinya sendiri. Pola pikir yang saya ubah berikutnya adalah menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Jadi, mereka satu sama lain bisa saling berdiskusi, bisa saling menjadi sumber belajar, dan sumber belajar dapat mereka peroleh dari pengalamannya secara langsung. Seperti misalnya mereka membaca buku bacaan sendiri, mereka saling bercerita, dan itu merupakan pengalaman belajar yang lebih berkesan daripada mendengarkan ceramah dari guru. Pola pikir yang berubah juga dari saya antara lain, pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Ya, karena sesuai dengan kodrat anak. Anak itu senang bermain. Nah, di sini saya mencoba bagaimana menyenangkan perasaan siswa-siswa saya sehingga siswa-siswa saya pun merasa nyaman sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat bermakna untuk siswa-siswa saya di kelas. Pola pikir yang berikutnya yang saya ubah adalah guru wajib menghargai setiap karakter individu dan siswanya. Jadi di sini saya mencoba untuk memahami karakteristik setiap individu atau siswa saya di kelas. Selain itu, saya juga mencoba untuk memahami lingkungan sekitar keluarganya dia berada. Selain merubah pola pikir, saya juga merubah perilaku. Di sini yang pertama, saya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran yang bermakna sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Di sini saya mencoba melakukan proses pembelajaran dengan berbagai tipe gaya belajar anak yang sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya, juga sesuai dengan gaya belajarnya, auditorik, kinestetik, dan audiovisual. Selain itu, saya juga memberikan suri tauladan sesuai dengan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Saya memberi dorongan, memberi semangat, dan juga memberi teladan kepada peserta didik saya. Selanjutnya, menyelaraskan pembelajaran antara cipta, rasa, dan karsa. Yang keempat, lebih cermat dalam mengamati setiap siswa. Berikut sedikit dokumentasi perubahan setelah saya mempelajari materi modul 1.1. Nah, tampak pada gambar yang pertama kami mempelajari tentang materi dongeng fabel. Nah, di sini saya memberikan gambar seri kepada peserta didik saya, kemudian mereka dibentuk secara berkelompok. Kemudian mereka saling berdiskusi untuk membuat cerita dongeng fabel dengan memuat ungkapan sapaan, kalimat perintah, juga kalimat permintaan tolong sesuai dengan gambar seri yang ada. Kemudian mereka juga mendongengkan hasil tulisan mereka atau hasil dongeng mereka di depan kelas. Nah, untuk menyenangkan siswa, saya juga membuat properti untuk dongeng fabel ini. Seperti tampak pada gambar yang kedua, saya membuat topeng dongeng karakter tokoh pada fabel tersebut. Nah, seperti ini adalah karakter harimau dan juga burung hantu.
Selain itu, saya juga mengajak anak untuk belajar di luar kelas. Nah, di sini saya mencoba mengolah nilai afektifnya mereka dengan mencintai lingkungan di sekitar sekolah dengan merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah sesuai dengan materi hewan dan tumbuhan untuk di kelas 2. Perubahan lain yang setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya juga lebih senang berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat saya seperti pada pelajaran TIK atau pelajaran komputer. Di sini saya mencoba mengajak siswa dan juga mengajak rekan saya untuk berkolaborasi menciptakan proses pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu robotik. Nah, jadi mereka secara berkelompok merakit robotik ini dari awal sehingga robot yang mereka rakit ini dapat bergerak. Nah, tampak pada gambar mereka sangat senang melakukan aktivitas ini. Setelah itu, saya juga sering melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran. Nah, biasanya saya meminta peserta didik saya untuk menggambar ekspresi mereka setelah proses kegiatan berlangsung. Seperti tampak pada gambar, salah satu siswa saya menggambar wajahnya dengan ekspresi wajah yang tersenyum, yang menggambarkan perasaan dia saat proses pembelajaran berlangsung dari hati yang gembira, dan tentunya pembelajaran ini menyenangkan untuk dia. Nah, saya juga lebih banyak menekankan pada kegiatan berkelompok, lalu memberikan kesempatan peserta didik saya untuk meningkatkan literasinya dengan lebih banyak membaca sebelum pembelajaran dimulai, lalu lebih mengajak peserta didik saya untuk tampil di depan kelas seperti presentasi dan lainnya. Terkait pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Seperti yang terkutip kalimat dari Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, hal yang saya akan terapkan, yang pertama, menerapkan merdeka belajar sehingga pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan siswa melalui sistem AMONG atau menuntun anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kontekstual seperti menghadirkan media nyata atau membawa anak kepada lingkungan alam yang nyata sehingga mereka benar-benar bisa melihat, merasakan bagaimana pembelajaran itu dapat bermakna bagi dia. Yang ketiga, berkoordinasi aktif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa agar proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah dapat diulang sebagai penguatan materi di rumah oleh orang tuanya. Yang keempat, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya akan menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan. Yang kelima, pembiasaan atau penguatan karakter budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai atau visi misi sekolah STS Regina Pacis Jakarta. Yang keenam, mendorong keterampilan pembelajaran berbasis teknologi sesuai keterampilan abad 21. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi modul 1.1 ini adalah yang pertama, anak bukanlah kertas putih, melainkan sudah mempunyai goresan buram yang bisa diibaratkan goresan itu sebagai bakatnya yang harus kita tebalkan sebagai seorang pendidik melalui proses pembelajaran menuntun yang sesuai dengan minat dan bakatnya, agar bakat anak tersebut dapat tersalurkan dengan tepat dan cermat. Kesimpulan yang kedua, pendidikan harus bersifat menuntun, bukan menuntun
dengan memperhatikan kodrat anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatannya dalam belajar dengan setinggi-tingginya. Yang ketiga, pendidik harus memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik dengan sepenuh hati, dengan rasa kepedulian dan cinta kasih kepada siswanya. Sekian dari saya, terima kasih. Grup Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.